Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat untuk guru hebat Indonesia. Nah, perkenalkan, nama saya Surya Yunulistari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bogor dari SMA Negeri 1 Luliang. Nah, di sini kita akan mewawancarai Bapak Haji Taufik SPD MPDI selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Luliang Kabupaten Bogor tentang materi kami modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai ya Pak ya untuk wawancaranya. Siap. Terima kasih atas kesediaannya Bapak meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang mengenai materi yang sedang kami pelajari Bapak. Sukses. Iya, terima kasih Bapak atas doanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi wawancara kita ini, saya ingin tahu Bapak sudah berapa lama ya menjadi kepala sekolah? Tahun ke-8 ya. Okay. Tahun ke-8. 2011, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, tahun ke-9. Oh, ke-9 ya Pak tahun ya. Tahun ke-9, ya. Tapi belum nyampe 9 tahun. Oh, gitu. Ya. Yang kita ketahui Bapak-bapak 2 kali ya Pak ya di SMA Negeri 1 Luliang gitu ya. Ini Pak, tentunya kan dari sekolah, selama Bapak menjadi kepala sekolah tentunya ada muncul permasalahan-permasalahan yang memang Bapak hadapi dan sudah pasti Bapak pernah putuskan gitu. Nah ini yang saya tanyakan Pak, apakah selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Lebih cenderung. Baik, kepala sekolah itu kan hampir semua kayaknya ya, untuk negeri itu berangkat dari guru. Guru adalah pendidik di kelas, pendidik anak-anak, dan yang dominan dari guru dalam mendidik itu adalah rasa cinta dan kasih sayang, dan itulah sebetulnya titik dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, kasih sayang, biasanya legalitas formalnya terabaikan, tapi tidak dibuang gitu. Dan kasus itu selalu ada, baik dulu sebagai guru, apalagi sekarang sebagai kepala sekolah, selalu ada. Selalu ada. Iya. Dan dilema untuk mengambil keputusan ya Pak? Dilema untuk mengambil keputusan, tapi kalau sudah bisa mengambil keputusan, maka akan dijadikan pembelajaran untuk kasus yang berikutnya. Jadi sudah terpikirkan untuk jangka panjangnya bagaimana ya, Pak? Iya, betul. Nah, selanjutnya Pak, selama ini apakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, ketika melihat seperti itu? Iya, jadi kebenaran itu kan punya dimensi berbeda, dimensi banyak gitu ya. Orang melihat satu benar di sebelah sini, di sini juga benar kan gitu. Maka ketika itu terjadi, kepala sekolah sebagai pemimpin itu melihat mana yang paling benar dari kedua yang benar itu, mana yang paling benar. Tujuannya untuk supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau bahasa manajemen itu win-win solution. Jadi dua-duanya menang. Jangan win-loss solution gitu. Walaupun dua-duanya benar, tapi kan kadang-kadang kebenaran itu subjektif. Tidak serta-merta walaupun dianggap benar, tapi dua-duanya objektif gitu. Bisa saja subjektif gitu. Si A merasa benar, si B merasa benar gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, berarti untuk masalah yang apakah benar itu sudah mengarah ke adil, Pak? Adil, kalau definisi adil ini kan tidak harus sama. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Porsinya. Iya gitu, menempatkan sesuatu pada porsinya. Jadi ketika misalkan ada kasus antara guru dengan siswa misalkan, atau pernah nih, boleh ngambil contoh kasus? Boleh nggak langsung ke contoh? Ada orang tua datang ke sini, seorang ibu bawa suaminya, gitu. Seorang ibu orang tua siswa bawa suaminya, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ibu ini merasa anaknya itu dijolimi sama guru gitu kan, dijolimi sama guru.
Nah, karena orang tua itu langsung ingin berhadapan dengan kepala sekolah, maka saya silakan duduk, silakan Bu. Didengarkan dulu apa yang dia sampaikan. Silakan Bu, sampaikan apa yang keluhan Ibu. Guru ini gini Pak. Terus menurut Ibu apa yang mau lakukan sekarang? Saya ingin ketemu dengan guru itu. Saya ingin ngontrol bahasanya dengan guru itu. Oke. Tapi sebelum kejadian itu, saya sudah mendengar dari guru itu tentang anak ini. Jadi penanganannya sudah tepat gitu, sudah tepat. Walaupun mungkin dianggap oleh orang tua ini menyakiti hati gitu. Yeah. Akhirnya kan dilema tuh, saya harus menghadapkan guru ini atau jangan. Nah, tapi insya Allah selalu memberikan pertolongan. Kebetulan kan suami yang dibawa itu pakai baju tentara lengkap. Jadi Bu gini, Ibu mau ketemu dengan guru itu? Iya. Ibu cukup bicara dengan saya. Saya sudah menangkap semua apa yang Ibu keluhkan. Akan saya sampaikan nanti ke yang bersangkutan. Begitu. Nggak bisa, pokoknya saya harus ketemu dengan, oh gini Bu. Nah, udah mulai naik dia. Yeah. Kalau sudah terbaca seperti itu, berarti kalau saya hadapkan guru ini bakal rame. Itu kan dilema ya. Dia tetap menuntut ingin ketemu dengan guru, tapi kalau saya hadapkan akan rame. Dua-duanya benar gitu. Yang satu mempertahankan anaknya seolah-olah disalahkan terus, yang satu ibu ini sudah menangani siswa dengan tepat. Kebetulan suaminya kan tentara. Saya langsung ambil sisi baik dari ibu ini membawa suaminya. Walaupun sebetulnya mungkin bisa aja mau nakut-nakutin kepala sekolah, tapi saya ngambil justru ini senjatanya. Bapak tugas di mana Pak? Gitu. Saya tugas di Denpom Pak. Oh di Denpom mana? Di depan Komod Raya. Oh iya saya sering lewat ke situ. Oke. Pak, menurut Bapak, kalau ada di kesatuan Bapak ada prajurit yang salah, siapa yang menangani Pak? Komandan saya Pak. Bu, guru itu prajurit saya dan saya komandannya. Jadi sesuai dengan tupoksi tentara pun, Ibu sudah menyampaikan permasalahan, nanti prajurit saya akan saya tangani, saya sebagai komandannya di sini. Betul Pak, setuju? Diam bapaknya. Berarti setuju. Ya sudah Bu ya, selesai ya. Nanti saya tangani. Nanti akan saya laporkan ke Ibu tentang penanganan guru itu. Siap. Nah itu kan dilema. Itu sudah kasus beneran itu Mbak. Iya. Ya. Itu contoh. Tadi yang disampaikan ke guru yang lain, selain lagi kasusnya. Oh gitu. Contoh. Jadi berarti seorang pemimpin itu harus bisa memutuskan ketika dua dilema itu muncul ya Pak ya. Betul. Dan antara benar dan adil itu memang terdengar dan terlihatnya sama pada posisinya, tetap kita cari kebenarannya terlebih dahulu ya. Betul. Lalu menentukan adil dengan porsinya masing-masing. Iya, jadi kan gini, kalau misalkan kita mengambil keputusan belum tentu bisa memuaskan semua orang. Tapi yang paling bijak yang harus kita lakukan adalah mencari solusi di mana dua-duanya merasa dibela gitu, merasa menang, win-win solution kan gitu. Jangan win-loss solution. Begitu. Ya Pak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika Bapak melihat ada dilema etika di institusi Bapak ini? Iya, kalau untuk siswa, kebetulan siswa hampir banyak yang punya nomor HP kepala sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya mereka punya kasus, kadang-kadang sering gitu anak itu melaporkan langsung ke kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah tahu ada kasus apa gitu, nah langsung di cross check baik ke wali kelas, ke guru BK maupun ke siswaan. Jadi tiga pihak ini termasuk guru ya. Ketiga pihak inilah yang nanti akan diajak diskusi menangani masalah ini. Begitu, itu prosedurnya. Jadi biar kepala sekolah tidak membabi buta mengambil keputusan sendiri. Gitu. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dulu ya Pak betul, ya? Betul, dulu ya? Jadi itu yang langkah yang lebih bijak gitu. Oh gitu. Ya baik Bapak, selanjutnya hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika? Iya, dilema etika. Dilema etika. Ya. Yang lebih efektif ya? Iya.
sebetulnya efektivitas itu bisa dianggap tidak efektif, bisa juga dianggap efektif. Jadi kalau menangani kasus, kalau saya tidak mau terburu-buru. Kalau misalkan dianggap efektif itu harus cepat waktu, tapi tidak bisa juga. Yang penting bagaimana caranya masalah itu tertangani dengan baik yang tadi itu. Jadi membahagiakan kedua belah pihak gitu. Jadi tetap saja ketika menemukan dilema etika, maka yang harus dipikirkan bagaimana caranya kedua belah pihak tidak tersakiti gitu. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya sudah Bapak jawab ya, ternyata Bapak tidak langsung menyelesaikan di tempat, tapi menunggu melihat fakta-fakta terlebih dahulu ya Pak? Iya, saya dulu pernah jadi wakasek di salah satu sekolah swasta. Kepala sekolahnya selalu menyampaikan seperti ini. Jangan menangani masalah, tapi cari akar masalahnya dulu. Jadi ketika kita menemukan anak nakal, satu misalnya menurut kita ini, menurut aturan, jangan dulu ditangani, belum tentu anak itu sebagai sumber masalahnya. Anak itu dari keluarga mana? Kemudian kelasnya di mana? Kenapa dua pihak itu? Karena bisa jadi keluarganya broken home. Atau misalkan ada dua-duanya tapi tidak pernah peduli dengan dia. Kan ada anak yang tidak pernah dipedulikan oleh orang tuanya. Atau di kelas. Bisa jadi dia tidak merasa nyaman di kelas itu sehingga dia berontak. Jadi akar masalahnya dulu. Nah, sambil anak itu kita perbaiki juga akar masalahnya. Artinya komunikasi dengan orang tua itu paling tepat kalau menangani masalah. Satu, mereka memang pihak yang menitipkan anak itu ke kita. Yang kedua, bisa jadi orang tua tidak tahu masalah anak itu. Bisa jadi kan, sering orang tua yang tidak tahu. Ibu, bapak tahu nggak anak ini sudah seminggu ini tidak masuk? Oh, nggak tahu, kan dari rumah berangkat terus. Kan sering gitu. Iya. Gitu. Jadi penyelesaian masalahnya berarti tidak terjadwal ya Pak ya? Tidak terjadwal. Jadi gini, kalau saya punya filosofi rumah bocor itu, kalau misalkan ada masalah sekecil apapun, diusahakan untuk langsung ditangani, tapi dengan cara yang bijak ya, tidak kaku. Supaya bocor itu tidak kemana-mana, supaya efek negatif dari kenakalan itu tidak menyebar gitu. Kita tahu kan di kelas itu misalkan, kelas ini nggak enak ngajar kata guru, padahal ternyata dari 36 itu hanya 2 orang yang bikin masalah. Maka 2 orang itu yang kita tangani gitu, dengan pendekatan pendekatan moralitas gitu. Baik Pak, ini Pak, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Ada nggak Pak seseorang yang mungkin saja atau itu pihak atau seseorang nih? Seseorang nih Pak. Saya selalu mengadu kepada Allah. Oh gitu. Siapa tahu mungkin kan ini ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Mungkin Bapak ya tadi mungkin Bapak melibatkan BK dulu. Betul. Jadi gini, betul. Ya. Ada pihak-pihak yang diajak bicara, diajak ngobrol. Sebab ketika kita terburu-buru juga mengambil keputusan kan bisa aja salah. Apalagi walaupun kepala sekolah misalkan punya punya kewenangan untuk mengambil keputusan, enggak, karena ini kan keputusan kolektif. Sekolah itu keputusan kolektif. Iya, baik Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat petik di dilema etika ini, bahwa Bapak lebih banyak untuk mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan itu Bapak terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan. Misalkan tadi Bapak sudah jelaskan BK, lokasi, wali kelas dan yang lainnya. Iya. Jadi begini, kita belajar dari Pancasila saja. Pancasila itu, sila kelima itu menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tertulisnya keadilan sosial, bukan keadilan legal. Nah, legal, hukum itu ditegakkan untuk keadilan. Tapi kenapa Pancasila di sila kelimanya menyebutnya keadilan sosial? Karena ketika siapapun, apalagi seorang pemimpin mengambil keputusan, maka dia harus melihat sisi sosialnya. Begitu. Nah, jadi nggak kaget ketika saya harus menangani masalah ini, tapi jangan dulu mengambil legal formalnya, ini aturannya loh, kan gitu.
tapi lihat dulu lingkup sosialnya, kepentingan sosialnya. Makanya itu pun saya share, saya bagi ke teman-teman guru Wakasek. Nih, kita di Pancasila aja keadilan sosial loh, bukan keadilan legal. Iya. Dan tentunya keputusan Bapak ini tentunya yang biasa Bapak lakukan itu melihat jangka panjang ya Pak ya? Betul. Supaya tidak berefek ya. Iya. Sebab kalau kita terburu-buru maka hasilnya pun akan banyak negatifnya. Itu lebih baik melihat jangka panjangnya. Walaupun jangka pendek itu mungkin dirasa kurang nyaman ya. Bisa jadi. Tapi paling tidak akan dirasakan keputusan Bapak itu nanti setelah jangka panjang itu. Iya, Pak, ya, gitu. iya. Karena kan pendidikan itu sebuah proses. Iya. Oke. Bapak terima kasih atas Iya, wawancaranya sama-sama. dan terima kasih dapat ilmu banyak dari Bapak tentang materi ini dan sebelumnya terima kasih. Ya, semoga sukses. Ya, makasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.